Baik, teman-teman, selamat datang di Getty Coaching Clinic ya bersama saya Bayu Asta. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas bersama kita topiknya marketplace dari sisi stock dan warehouse, mungkin agak khusus ya karena memang beliau adalah spesialis dalam hal tersebut. Eh, Selamat datang saya ucapkan Mas Tommy. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget Mas. Alhamdulillah sehat Ya, ya. alhamdulillah sehat. Mas Tommy ini di Getty Enabler itu adalah memang bagian spesialis stok dan warehousing, betul ya? Betul sekali Mas. Jadi teman-teman nih mungkin yang udah mulai jualan ada pertanyaan pasti soal eh, ya stoknya bagaimana, keepingnya. Mungkin teman-teman yang masih baru belum ada masalah, tapi kita akan membahas ya nantinya gimana kalau udah rame, barangnya banyak yang dijual kan, Betul. ya pasti pasti ada aja Ada aja. problem-problemnya. Sebelum memulai, tentunya teman-teman saya mengingatkan kepada teman-teman tetap selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Seperti teman-teman lihat, saya dan Mas Tommy ini menggunakan masker ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan masker, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya. Kita ada jarak nih, ya mungkin di frame nggak kelihatan, tapi kita ada jarak di sini, mungkin semeter sih lewat jelas. Lalu menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi gitu. Jadi kita mulai seperti biasa, sesi coaching klinik ini berjalan setengah jam. Teman-teman kami berikan waktu untuk teman-teman yang menonton live nih di Telegram. Pertanyaannya silakan diketik di kolom, bukan di kolom, di grup diskusi ya, khusus ada grup diskusinya untuk teman-teman bertanya, mengetik pertanyaannya di situ. Nanti akan saya oper ke Mas Tommy untuk menjawab gitu. Kalau nggak bisa jawab, silakan komentar. Oh nggak ya jadi. Ya jadi silakan teman-teman pertanyaannya ditaruh di situ. Ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton replaynya, mungkin lagi nonton replaynya berarti lewat YouTube dari channel GT Inkubator. Jangan lupa untuk subscribe dan diklik logo bellnya biar teman-teman nggak miss out dari video-video kita yang baru, karena sesi daily GT coaching clinic ini kita keep replaynya untuk teman-teman nonton di kemudian hari lagi. Mungkin ada yang kemarin ngomongin apa gitu ya. Lalu juga intisarinya pun kami simpan, di mana teman-teman akan kalau butuh cepat gitu ya, ilmu yang cepat aja, mau yang sebentar aja ada, kita rangkum begitu, seperti layaknya pelajaran kita ada rangkumannya. Instan ya. Pendidikan banget ya. Iya. Gitu. Nah, Mas Tommy tentunya sambil kita menunggu nih teman-teman bertanya, saya duluan nanya. Oke. Mas Tommy, kalau dalam stocking gitu ya, saya selalu sih pertanyaannya, karena kadang-kadang kan saya lihat ya Mas Tommy lagi, ada kiriman barang datang. Kalau dari pengalamannya Mas Tommy gitu, ini kan cat air ya, Iya, kalau nggak salah. Apa sih jenisnya benar aja? jadi dia tuh produk untuk alat melukis ya. Hmm. Jadi di situ ada cat air, kanvas dan tools-tools lainnya. Hmm. Di situ sih untuk perawatannya tidak begitu ribet, Oke. nggak terlalu rumit perawatannya. Tapi kita harus pastikan juga bahwa stok dia ini yang sudah mengendap lama di sini itu harus segera dikeluarkan gitu. Dibalikin. Sebagian ada yang dibalikin, ada yang kita fokuskan ini harus dijual terlebih dahulu. Oke, Gitu. dengan di diskon gitu kali ya. Ya bisa gitu. Atau diiklanin gitu. Ya biasanya sih ya kita kasih diskon, atau kita punya program lain misalnya kayak contohnya Rabu Rawit, di mana itu Rabu Irit. Nah di situ tuh ya kita kasih programnya itu kan, jadi Dinamain lah ya. ya jadi biar wah setiap hari Rabu nih di toko kita akan ada promo. Ya, oke. Itu biar stoknya tuh segera habis. Ya, karena memang gudang itu bukannya untuk tempat penyimpanan sementara ya. Ah, Jadi gudang itu sebenarnya kita kalau untuk di bisnis atau di usaha, gudang itu dibutuhkan untuk menaruh barang sementara, bukan untuk menaruh barang selamanya. Biasanya kalau untuk menaruh barang selamanya itu kayak semacam tempat-tempat apa sih yang banyak-banyak lukisan, pameran. Nah, jadi itu kalau gudang hanya sementara aja. oke. Nggak permanen. Nggak permanen. Nggak permanen. Jadi jangan terus untuk dijadiin permanen. Betul sekali, karena gudang untuk bis itu hanya sementara aja sih gitu. Itu kalau patokannya apa Mas? Misalnya expire-nya, di Desember, maka ini harus
sudah mulai kita jualan, biasanya kalau Mas Tommy patokannya bulan apa tuh kalau misalnya Desember? Idealnya sih sebenarnya 3 bulan sebelum expired. Oh, udah mulai, kita Nah, mulai itu udah sales. udah mulai sales, kita udah kasih potong harga biar Hmm, biar kita juga nggak terlalu dibebankan karena barang ini udah expired gitu. iya. Makanya Ini sempat ada masalah nggak, Mas? Misalnya ada keluhan kayak, waduh sebentar lagi expire. untuk penanganan yang saat ini saya tanganin ya produk lukis itu karena memang dia nggak ada kadaluarsanya, Ya. tapi dia kalau misalkan dia cuma menyantumkan produk dibuatnya. Hmm. Nah, terlalu lama dia belum digunakan, itu warna catnya, khususnya yang cat ya, warna catnya itu akan lebih agak pudar warnanya, Mas. Oh ya? Jadinya kualitas si warnanya itu kurang. Hmm. Jadi makanya kita lihat cek juga, karena produk ini kan nggak ada expirednya. Ya. Jadi kita lihat kapan sih tanggal produksinya. Nah, itu yang akan kita fokuskan ya, Mas. I see. Jadi bisa ya sampai turun. Saya pikir soalnya cat ya, udah cat. Iya, Gitu aja. cat. Karena kan kalau cat juga dia pasti bakal mengendap kan pigmen warnanya. Dia akan berpisah antara pigmen sama minyak atau Minyaknya, air itu. minyak atau air. Ya. Iya, pigmen ya. Soalnya Ya. ada pigmen. Pigmen itu Betul. jadi kurang peka gitu ya. Iya. Kurang pekat gitu ya jadinya. Karena kan juga untuk cat akrilik ya, cat akrilik itu kan dia ada perekatnya. Jadi Iya. kalau misalkan dia sudah terlalu lama Nggak produksinya, ngerekat. itu kurang merekat, Mas. Oh ya, lepas terus jadi. Iya. Oh bisa. Iya, karena makanya itu karena mungkin sudah terlalu lama ya dia mengendap pigmennya. Ah, ah. Mungkin di situ ada pigmen yang mulai mengeras. Jadi lebih apa ya? Nggak larut dengan minyak atau si lemnya. Makanya si lemnya nanti akan cepat mudah terkelupas. I see. Gitu. Ini berarti teman-teman juga harus tahu ya, mungkin pelajarannya selain soal stok, teman-teman harus tahu ada product knowledge-nya. Iya. Harus tahu juga ini sifat produknya seperti apa. Kalau cat seperti tadi ya, untuk produk lainnya beda-beda sifat juga. Betul. 3 bulan sebelum expire kita sudah mulai. Iya. Kalau terlalu dekat nanti bisa-bisa begitu kejual udah tinggal sebulan lagi. Betul. Kita juga sebagai konsumen ya, melihat expired tinggal sedikit juga kita aduh, kok ini udah tinggal dikit itu. Jadi agak kekhawatiran. Itu dikasih tahu nggak, Mas? Misalnya di deskripsi produknya dikasih tahu nih expire. Ya, biasanya sih ada beberapa ya. Kalau misalkan untuk produk yang ada expirednya, itu kan memang dia akan kasih ada diskon. Mungkin customer juga akan tahu. Misalkan kok kenapa harganya nih nggak normal. Biasanya normal misalkan 10.000, kok kita jual 6.000 atau 7.000. Gitu kan. Mungkin customer juga sudah paham gitu. Tapi tentunya di deskripsi produk Iya. wajib kita tulis ya. Betul. Jadi kita sebagai penjual juga tidak ada kesalahan. Takutnya nanti wah ini penjualnya penipu, padahal kita udah dideskripsikan ya. Itu tapi sampai bikin etalase beda gitu? Atau masih di etalase yang sama? Mungkin kalau saya masih etalase sama karena Sama. ya karena saya belum pernah nih menangani produk untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya tidak menangani produk yang ada expirednya gitu. Sorry, selama ini tidak menangani produk yang ada expired. Ya, Tapi cat ada expired. cat itu nggak ada expirednya, tapi dia ada tanggal produksinya. Oke, jadi kayak sort of expired. Iya, Oh, oke. Jadi kayak tadi yang saya bilang Desember juga untuk cat ya kita perkirakan. iya. Memang berapa lama? 2 tahun. 2 tahun sih. Oh, oke, 2 2 tahun. tahun. Makanya pas. Iya. 2 tahun dari produksi itu kayaknya udah harus mulai. Iya, dia itu harus dijual. Oh, tapi berarti kalau dalam kasus seperti ini kita bukan bilang expire tapi bilang produksi kapan. Iya, Oh, oke. Ini berarti untuk semua produk yang lain juga yang tanpa expire juga harus ngomong kayak gitu. Ya? harusnya kayak gitu sih, Mas. Oke, saya baru tahu nih soalnya biasanya kalau yang nggak expire saya juga nggak ngomong ada expire ya. Ya, karena kan kalau kita khususnya cat ya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi pigmennya akan mengendap. Terus lagi juga kadang ada menggunakan minyaknya juga akan berubah warna. Karena kalau kita pernah beli cat tembok ya khususnya ya. Ya. Karena saya udah banyak pengalaman dari cat tembok. Cat tembok itu kalau dia sudah terlalu lama, dia itu baunya itu udah nggak enak lagi, Mas. Bau. Cat tembok tuh ada bau. Ada maksudnya baunya. Baunya nggak enak. Ada bau nggak enaknya. Ada. Itu kalau udah kelamaan pigmennya kan akan menumpuk. Hah? Terus minyaknya di atas itu kalau kita aduk itu bau, aduh. Baunya kayak apa? Tengik gitu. Iya, tengik-tengik kayak bau busuk gitu sih, Mas. Benar. Oh iya, saya baru tahu Iya. bisa bau
Dan itu akan stay gitu, maksudnya kayak ini di tembok nih, misalnya nih cat gitu. Itu setelah berapa Oh lama? enggak sih, enggak. Pas Oh, itu dicat itu enggak. Tapi pas kita aduk nih, pas kita gitu. pigmentnya, itu enggak enak banget. Oke. Itu sama dengan cat-cat yang lain juga seperti Saya, sama. saya jadi bayangin. Oh, ya. Enggak gitu ya. Enggak. Oke. Eh, tadi penting banget tuh, soalnya saya Hmm. baru tahu juga kalau nggak expired bukan berarti kita nggak masukin tanggal apa. Betul. Mungkin teman-teman kan mungkin udah kenal sama saya. Saya jualan produk ibu dan anak ya. Ini Hmm. botol nih nggak ada expire-nya. Iya. Seharusnya saya masukin tanggal produksi. Hmm. Ya bisa sih, soalnya botol kalau kelamaan menguning ya. Iya. Dan rapuh kan biasanya. Iya bener. Nah, bener rapuh. Saya pernah ada sih, tapi ini karena pribadi. Iya. Ya punya kakak saya, jatuh doang, jatuh tok gitu dong, Iya. retak karena udah tua. Betul. Udah lama ya, lewat dari berapa tahun gitu. Ini soalnya udah anak keduanya dia gitu. Oke. Ah, lucu juga ya, karena kita nganggapnya kan sebenarnya banyak nih Mas Tommy, pasti banyak teman-teman yang nggak semua produknya ada expirednya Betul. gitu. Kita nganggapnya nggak, ya udah benar-benar selamanya. Iya. Biasanya apa ya, mungkin ada nggak patokannya, apakah 2 tahun itu bisa dibilang untuk produk umum? Kalau saya bisa sih, bisa disebut karena produk tersebut itu kan tidak dikonsumsi ya, Mas. Mm-mm. Tidak dikonsumsi langsung ke tubuh. Biasanya kan perabotan elektronik atau perlengkapan dapur dan lain-lainnya itu mungkin setelah pas tanggal produksi Mm-mm. 2 tahun itu menurut saya udah memasuki kayak kadaluarsa lah untuk di produk-produk FMCG dan lain-lainnya yang ada kadaluarsanya. HP saya udah kan luar sana. Tapi Mas pernah nggak mengalami kalau misalkan contoh produk sepatu ya, kalau kita nggak gunain dia bakalan lebih cepat. Oh, bukan ini lagi, soalnya lepas. Ya, Saya pernah ada soalnya Mas Tommy, kakak abang saya sendiri, ini udah lama banget punya sepatu bola yang ada Iya. pakunya tuh ya, pokoknya itu asli mahal gitu, lalu disayang-sayang kan, nabung berapa lama nggak mau lah dipakai sering-sering, nggak pernah Iya. dipakai. Akhirnya begitu dia mau pakai, ini sekali-sekali dia mau pakai karena nggak pernah dipakai, dia Iya. lepas gitu aja, pluk. betul. Jadi sama tuh kayak produk-produk yang gak ada expirednya juga sama kayak gitu Mas. Jadi Lucu kalau juga. memang dia terlalu lama ditaruh tidak digunakan, ya itu salah satunya mudah rapuh. Botol susu juga atau mungkin produk-produk lain yang nggak ada expirednya, Ya. itu kalau misalkan kita tidak gunakan atau didiamkan saja selama bertahun-tahun, ya dia juga akan tetap rapuh sih Mas. Gitu. Nah ini mungkin kaitannya juga dengan kita restocking. Berarti kan Ya. kalau kita restocking mulu, lama-lama ya penuh gitu Betul ya, nggak sekali. laku-laku nih. Betul. Nah Mas Tommy biasanya restocking berapa lama sekali? Oke, untuk yang saya tanganin ya sekarang ya, itu saya sebenarnya kebutuhan ini kan seminggu sekali. Oke. Karena barang habis seminggu itu sudah habis. Nah, saya akan pesannya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Itu menghemat biaya ongkos kirimnya. Jadi kita nggak berkali-kali pesan-pesan gitu. Misalkan karena produk saya kan memang cukup jauh ya Ya. dari Bogor. Nah, biaya ongkos kirim dari Bogor ke sini ini bisa nyampe 200.000 sekali kiriman. Pabriknya di Bogor ya? Ya, pabriknya di Bogor. Oke. Nah, jadi saya mensiasatinya itu sebulan sekali. Jadi sekaligus dari 4 minggu nih saya tampung dulu produk-produknya. Nah, saat 1 bulan baru saya kirim. Saya minta restock lagi gitu. Jadi menghemat biaya ongkos kirimnya. Berarti stok untuk 4 minggu. Ya, Tadi kebutuhan seminggu sekalinya tuh apa? Sorry. contoh kan kayak produk kita nih, produk lukis ya, alat lukis. Karena kayak produk tanah liat itu sekarang sangat digandrungin banget nih untuk anak-anak sekolah. Terus cat-cat air juga gitu. Benar juga ya. Iya. terus Nah, terus lagi kayak buku gambarnya juga gitu. Kadang kan kita stoknya kan nggak banyak juga gitu. Kalau misalkan habis satu item, masa di minggu itu kita request cuma satu item aja kan? ya enggak, Ya, itu. boros ya. Malah boros di biaya. Makanya kita sebenarnya plus minus ya Mas, plus minus kalau kayak gitu. Jadi takutnya produk kita habis belum ready stock lagi, customer udah ada yang mesen gitu. Nah, itu jadi minusnya kalau kita tumpuk juga stoknya. Oke, jadi dalam kasusnya Mas Tommy sebulan sekali. Sebulan sekali. Saya juga sama sih sebenarnya. Iya. Kita kira-kira sebulan sekali. Cuman bedanya kalau saya karena supplier dari berbagai ini ya berkali-kali lipat. Jadi 200.000 karena truk sendiri lagi. Iya. Oh, oke.
Ini kan karena kalau saya beberapa truk ya, Iya, jadi masalah, dan bukan truk juga, dia pickup. betul. Sama, ini pickup juga ya. Pick up. Itu 200.000 memang kos yang didapat atau biasanya dilimpahin ke siapa? Maksudnya kita kena? Iya. Oh oke, emang ditagih gitu ya, Iya. padahal partnership. Ya itu nggak apa-apa lah. Marginnya berarti kan ada di situ. Iya. Yang penting kita hitung dalam margin. Sekali isi berapa item? Ingat kayak mungkin 1.000 piece in total. Biasanya sih kita juga nggak nentu ya, karena Pasti. produk lukis itu kan produknya jangka panjang ya. Jangka panjang dalam artian itu minggu ini beli belum tentu minggu depan dia akan beli kan, atau mungkin 1 tahun kemudian baru dia beli lagi. Ya, karena produk lukis nggak dikonsumsi gitu. Bukan fast moving ya. Ya, bukan fast moving juga gitu produknya. Ya paling paling banyak ya kayak saya restock juga cuma 100 pieces ya. Dalam misalkan ada 20 item gitu. Jadi 20 kita jenis. 20 jenis gitu. Jadi satunya mungkin bisa dibilang satu lusin Iya. gitu ya, atau setengah lusin bahkan. Hmm. Kita lihat juga perkembangan produknya nih, mana nih yang paling laris gitu. Paling yang paling laris kita akan restock lebih banyak. Ini udah masuk pertanyaan, Mas Rahmat Hidayat biasa ya. Terus the point banget pertanyaan, promosinya gimana ya? Oh, oke. Mungkin boleh ceritain kalau dari MNH ini promosinya apa aja yang dilakukan? Oke, untuk program-programnya yang pertama itu kita ada yang tadi saya sebut ya, Rabu Rawit. Jadi Rabu Irit sebenarnya si Rawit itu. Oke. Rawit Rabu Irit, di mana di situ kita akan diskonkan di marketplace ya. Mau itu Tokopedia atau Shopee, kita diskonkan sampai 30%. Itu. Nah, setelah itu juga kita ada flash sale toko kita. Itu biasanya diadakan 2 minggu sekali. Itu kita kasih diskon sampai 30% gitu. Oke, 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu 30% sekali. juga. 30%, dan itu bukan di hari Rabu, biasanya di hari Minggu atau di event-event marketplace-nya tersendiri. Ya 11-11, 12-12 gitu. 12. Ya. Paling kita ikut-ikutin event-event yang ada di marketplace-nya gitu. Saya mau nanya kalau Oke. gitu, 30%. Ya. Pasti teman-teman nih ada pertanyaan marginnya masuk kapan gimana? Ya, Kalau dari kita itu udah masuk margin sebenarnya. sudah masuk margin. Oke, jadi teman-teman juga kalau mau promo, saran dari Mas Tommy juga harus masuk margin. Tetap. Ya. Mungkin menipis aja gitu. Iya, marginnya lebih sedikit aja sih. Tapi kan kita menarik ini ya, apa sih namanya? Jadi toko kita tuh akan lebih tertarik sama orang lain, sama customer Menarik nih, buat orang lebih menarik. Wah, ini ya diskon. Jadi exposure toko kita tuh lebih tinggi lagi naiknya nanti. Nah, boleh di situ. Iya. Dengan begitu maka kita ya turunin margin. Iya. Mungkin satu hal karena bukan fast moving juga jadi marginnya lebih besar. Iya. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ikut kelas kita, tentunya pasti saya pernah cerita juga kalau bedanya FMCG dengan slow moving ya. Betul. FMCG biasanya margin tipis. Tipis. Ya, kalau dari saya pun 10, 15, 20 tuh hebat banget sih gitu ya. Itu kayaknya bukan fast moving juga. Nah, kalau slow moving ini angkanya juga antah berantah. Iya. Ada barang yang sampai 200% juga ada. Ada. Tergantung dari barangnya. Teman-teman tahu lah jam tangan yang mahal banget itu kayaknya 100% sih lewat ya stok saya. Tapi nggak tahu juga, bukan saya yang beli soalnya. Ya. Tapi bedanya gitu ya, memang tiap barang, tiap jenis, terutama FMCG dan slow moving. Nah, ini karena slow moving jadi marginnya lumayan. Iya. Kalau teman-teman yang marginnya tipis, ya diskon juga nggak bisa jauh-jauh. Iya. Saya saranin sih jangan jauh-jauh. Atau jangan diskon, pakai yang lain. Misalnya ya exposure aja mungkin, ya ini mungkin masuk ke ranahnya Mas Putra ya. Kalau Mas Tommy sih biasanya yang bagian yang diskon itu ya pelakunya. Jadi semoga terjawab pertanyaannya. Mas Rahmat, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Tadi jawabannya adalah memang pakai promosi. Ada lagi nggak? Kayaknya saya pernah lihat yang ada live, kalau di Shopee live malam itu apa tuh? Oh iya, itu juga kita sebenarnya Shopee Live ini kita berinteraksi dengan customer sih. Kalau menurut saya ya. Bukan jualannya. Iya, bukan tapi kita berinteraksi sambil jualan sih sebenarnya. Oke. Itu kalau menurut pendapat saya Shopee Live dan Tokopedia Live gitu. Jadi kita sekalian juga mereview produk di situ di dalam Shopee Live. Apa sih? Review. Mereview produk. Iya. Oh, jadi ada. Jadi mungkin ada orang yang aduh saya nggak percaya nih gitu kan. Cuman gambar bagus gitu kan.
Tapi Karena itu benar banget sih. Nah, iya, jadi gunanya adalah biar kayak ada satu justifikasi, lalu iya. kemudian kita muncul di depan konsumen. Hmm. Kemudian ini sama pelajarannya tadi juga kan lagi kelas ya. Iya. Hari ini juga ada kelas bukan sertifikasi, sorry, pelatihan pokoknya. Saya cerita juga soal trust ya, bahwa pada kenyataannya kan orang kalau di online udah bayar dulu sebelum nerima barang, makanya butuh kepercayaan dulu. Iya. Nah berarti tujuannya sebenarnya bukan jualan ya, kalau ngomong Shopee Live dan Tokopedia Live, Tokped Live ada kan. Ada Tokopedia lah. Nah, itu bukan jualan tapi kayak munculin muka, munculin batang hidung gitu. Iya. Biasanya ya mungkin satu dua ada aja kejual pasti, Ada. sales Ada. pakai diskon juga sering kali. Iya, biasanya agar si penonton menarik juga kita kasih diskon No gitu. gitu. Jadi kita udah Biar ada mau diskon. nonton. Iya, jadi ada programnya di diskon. Nah, kita live-in juga tuh di situ. Jadi double kan, udah kita kasih diskon, terus kita review produknya. Mungkin bahkan kita akan demonstrasikan kan. Nah saya baru nanya, Ya. biasanya kalau Shopee Live tuh ngapain sih? Nah. Saya soalnya sering lihat iseng-iseng cuman tapi cuma sebentar, saya Iya. ngeliatnya 5 detik doang gitu. Biasanya kok cuman ngobrol doang gitu. Biasanya ngapain kalau Kalau di kita ya, biasa kita demonstrasikan nih, contoh produk-produk apa nih yang terbaru. Kita akan gunakan produk tersebut menggunakan medianya. Jadi contoh ada produk baru nih, cat air. Nah, itu warnanya merah atau warna kuning gitu. Kita buktiin, kita demonstrasikan, ditaruh nih kuningnya sekuning kuningnya apa kayak sih? apa? Ya. Terus warna merahnya semerah apa gitu. Kameranya harus bagus kan? Ya harus bagus sih sebenarnya ya. Tapi kan yang penting kita menunjukkan produk ini benar-benar real gitu. Iya sih. Jadi dia, oh ya nih produknya beneran nih. Kadang kan ada ya harganya miring banget. Kita juga kan jadi mikir ini beneran apa enggak sih harganya. Gitu kan? Atau ini cuman Hasilnya kayak apa nggak iya tahu hasilnya kan. atau kayak gimana gitu. Sebenarnya ini ya supaya si customer juga wah ya ini produknya real gitu sih. Didemoin mungkin ya. Ya. Lebih tepatnya didemoin penggunaannya seperti apa. Iya. Saya kalau produk ibu dan anak berarti saya harus ada bayi untuk saya nggak harus gitu sih ya. Enggak Bisa juga sih. kita kayak ini caranya loh ya, Ya, gitu paling gitu. di Cara penggunaannya kayak gimana gitu. Oke, nggak harus benar-benar praktek di ini ya. Tadi saya sempat lihat ada lagi ngelukis apa tuh, Kang Putra tuh. Iya, Kang Putar lagi ngelukis kakek Zeus mungkin kalau yang tahu kakek Oh, Zeus. serius. Jadi tadi lagi Itu demo kan? Itu Iya. Shopee Live. Shopee Live itu. Shopee Live tadi. Oh, oke. Jadi kita mendemonstrasikan menggunakan cat Copic ya, spidol Copic, Spidol spidol itu Copic, spidol Copic. Oke. Jadi dia lagi mendemonstrasikan cara penggunaannya kayak gimana gitu. Lalu reviewnya kayak gimana. Berarti ya teman-teman juga barang yang kita jual juga harus bisa, kita harus sendiri harus bisa gunakan. Betul. Kita juga harus tahu produk knowledge-nya juga itu. Jadi bukan cuma knowledge bahkan itu product usage. Iya. Untuk teman-teman yang berarti bukan pelukis agak susah ya? Agak sulit sebenarnya. Tapi nggak harus melukis sih, maksudnya kan Iya. bisa juga coret-coret biasa. Ya, misalkan pembuktian pigmen warnanya semerah apa, sekerang apa gitu. Oke, ya benar juga sih, nggak harus benar-benar. Ini Kang Putra emang orangnya nyeni sih Iya, ya. orang seni. Oke, untuk produk lain gitu. Kalau makanan, yang Mas Tommy pernah lihat ada orang yang live isinya makanan gitu mungkin? Kita banyak banget soalnya UMKM yang Iya, jualannya sih banyak keripik. banyak. Kita makan gitu. Oh, pernah sih saya seringnya sih TikTok Live ya. TikTok Live live. streaming TikTok tuh. Nah, di situ ada yang ngejual makaroni yang pedes-pedes gitu. Itu saya ngeliatnya tuh cara pembungkusannya aja sih, pembungkusan sama bentuk si makanannya gitu. Nggak sampai dicobain. Kalau dia yang nyobain kita kan nggak bisa nyobain dong. Pura-pura kepedesan gitu. Iya. Karena sulit sih kalau makanan ya, kalau menurut saya paling hanya bentuk. Tapi tetap live juga Ya. pasti ya. Tetap live juga untuk nunjukin tadi karena goalnya bukan soal yang nggak harus demo juga sih. Iya. Yang penting ini ada nih gitu ya. Benar sih, saya juga jadi ingat dulu di awal-awal itu belum ada live ya, zamannya saya baru mulai itu belum ada live kayak gitu. Tapi kayaknya yang bikin laku, termasuk bikin laku adalah di saat orang lain tuh pakai foto yang kopasan dari, karena kan saya reseller, foto orang lain pada pakai foto kopasan dari brand, saya pakai foto asli gitu. Emang
mungkin kalau dibilang bagus-bagusan kalah. Iya. Nah, karena itu kan bersih banget. Kalau ini kan ya ini juga background, tapi dengan background saya nunjukin istilahnya ini barangnya ada gitu. Jadi konsumen juga oh ini barangnya emang dia ready stock gitu. Jadi paling nggak kalau kita tanya ready apa enggak, dia benar akan bilang ready, ya ada keyakinan ya Iya. dari situ. Nah kalau sekarang udah ada fitur pakai live, Ya. rata-rata penonton berapa orang mas? Seratusan mungkin ya, masih ratusan. Karena followers Lumayan di tapi. toko MNH itu 300 3K 3.000 3.000 followers. lumayan sih maksudnya untuk sekali ini ya, sekali kita live 100 orang otomatis itu benar-benar nonton. Iya. Nah, kayak apa sih mas maksudnya kayak jujur saya mungkin gaptek dalam hal ini, di dalamnya itu orang interaksi seperti Karena kan kita di situ bisa ditampilkan ya detail produknya nih gitu. Kadang-kadang Kak coba dong spill nomor etalase sekian gitu. Produknya gitu. Kita tampilin produknya misalkan ini kopi. hmm. Ini bentuknya gini 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 Hmm. gitu. Ini isinya alkohol base, udah kering bla 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 gitu. Ini kita coba warnanya. Ini dari komentar konsumen. Iya, kadang kita kan ada interaksinya di dalam situ. Oke, yang saya penasaran interaksinya itu sih. Iya, Jadi, komentar konsumennya nanya dulu, minta Iya. tunjukin. gitu. Ada lagi selain minta tunjukin barang? Paling sih kayak gitu Pak doang. joget dong. Aduh, itu kayaknya Enggak, enggak. beda platform. Beda 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 beda. Oke. Ada lagi nggak maksudnya selain minta tunjukin barang? Ada nggak yang minta Kak coba dipakai? Ya tadi, Kak coba catnya dipakai. Iya, bisa gitu sih. Ada Kak yang gitu? mau lihat warnanya dong gitu. Ready warna apa aja gitu paling kan. Oke, Terus warna merah, merahnya kayak gimana Kak gitu. Oh, jadi kita juga harus siap untuk buka bungkus ya? Iya, makanya kalau misalkan teman-teman yang produknya nggak ada demonstrasi atau sampelnya ya, mungkin sobat-sobat ini harus Siapin. detailin Hmm. produk-produknya. Jadi produk knowledge-nya harus hafal banget. Jadi biar customer ini lebih percaya gitu sih Mas paling. Kita juga berarti harus nyiapin ya yang dalam hal ini kan consumable. Iya. Itu bukan dimakan. Tapi Iya. habis lah, bisa habis kalau dipakai. Kalau botol kan kita cuma perlu ngasih lihat, paling diisi air bisa dibungkus lagi gitu ya. Kalau ini kan berarti dipakai, emang kita korbanin untuk Iya, kayak gitu ya. Emang udah disiapin? udah disiapin. Oh gitu. Udah disiapin. Iya ya, biar kita nggak buka lagi. Iya. Paling kalau yang set-setan kita tunjukin aja nih warna-warnanya gitu. Iya kemarin soalnya kan saya lihat nih video yang di YouTube nih, yang di YouTube yang di GTTV ya, sister channel kita. Sebenarnya kita yang sister di channel lebih kecil. Ada tuh yang satu set Iya, mahal banget 5 juta ya. betul. Kalau itu nggak ada sampelnya. Itu ada sampelnya. Heeh. Karena kan banyak warna dia kan. Dan kita juga jualan satuan. Nah, itu yang satu setan ya nggak mungkin kan kita buka kita jalan-jalan gitu. Karena Oh, iya. kita juga jual setan satuan, ya udah kita gunain aja yang satuannya aja Ini gitu. sih ada cicilan. Ada. Jadi untuk setan itu untuk yang isi 75 itu, 72. Ya, saya kaget juga soalnya. Iya. Jadi waktu ngeliat gitu, oh ini 1 juta gitu. Iya. Terus masih dibilang kurang tinggi. Ih, apaan? Ya udah curiga kan, kayaknya tembus nih 5 bener ya berapa? Iya. Kemarin. Hampir 6 juta itu. 5.900.000. High quality banget ya. Iya, karena dia emang produk made in Jepang. Biasanya itu digunain Oh, di Jepang. dari Jepang. Biasanya dia digunain untuk membuat karakter kartun. Di Jepang itu biasanya digunainnya pakai itu. Oh, buat gambar anime. Iya, Oh, yang 5 juta itu. iya. Bisa cek aja sih. Jadi kepengen. Nah, ya, atau Bisa, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya tuh Kopik Marker. nggak apa teman-teman, ini kan memang partner kita juga, jadi Iya. ya kalau teman-teman mau lihat boleh di Tokopedia, nama tokonya apa? MNH Graphic Art. MNH Graphic Art. Jadi teman-teman mungkin yang pelukis silakan Iya. lihat di apa namanya di Tokopedia, di search aja ketemu. Itu bagus-bagus, kita juga lihat, saya sering lihat juga, kepengen juga, apalagi dibilang bisa gambar anime. Iya. Saya penggemar Jepang, langsung kejual sih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat nih. Iya. Kalau live di marketplace, apakah harus yang lama dulu? Jadi tadi kan kita mau jualan ini ya, mau jual apa yang tadi yang di diskon yang di live itu. Iya. Itu yang dikeluarin yang udah lama dulu, yang udah mau expire. Iya, biasanya sih kayak gitu kan. Oh, Karena oke. supaya produk ini nggak terlalu lama nih di gudang. Makanya kita akan kirim produknya yang sudah agak lama di gudang gitu. Tapi kayaknya penjualan biasa pun gitu ya. Iya, penjualan biasa pun seperti itu diterapkannya. Oke.
Soalnya kita kayak pernah ngobrol ya, terus apa metodenya FIFO ya, Vivo first in first out. first Jadi in first out. ya, Tapi ini kayak extensionnya atau perkembangannya katanya FIFO, jadi first expired first out. ya, Oke. Dan itu berarti semua produk di ini ya, semua produk cara penjualnya gitu. iya, Jadi teman-teman, nih jawaban jelas adalah memang semua produk kita jangan jual lah yang memang udah lama dulu ya. iya, Soalnya kalau ngomong Vivo dan apa namanya, kan ada Vivo sama Livo ya. iya. Itu sebenarnya penghitungannya doang, Betul. bukan soal beneran kita ambil. Hmm, Jadi kalau ngambilnya selalu yang udah lama dulu. Saya sendiri pun gitu sih. iya, Kadang mungkin enggak karena ternyata agak jauh di belakang atau belum kepisah, tapi kalau bisa diatur seperti itu. Berarti dalam rak juga sengaja diatur yang udah agak lama ditaruh ke depan. iya, Oh, jadi memang disusun seperti itu. betul. Ini sih, ini juga satu ilmu yang penting juga ya. Ternyata naruh di rak juga nggak susun rak juga. Enggak, jangan lah. Saya gitu soalnya. Harus belajar lagi. Iya. Saya sendiri gitu soalnya. Lalu ini pertanyaan berikutnya, biasanya kalau Shopee, mungkin maksudnya di live ya. Kalau di live itu pertanyaannya jual satu merek apa merek yang berbeda-beda? Kita karena di MNH satu merek doang ya. Di MNH itu banyak merek ya. Oh, merek, sorry. Jadi ada Kopik, terus ada Lira, Oke. terus ada Daloroni, Hah? terus ada lagi Kansen. Oke. Ya, jadi Kalau mau disebut lagi teman-teman boleh sponsorin kita. Nah, terus, jadi kita jualannya itu yang ada di toko atau di marketplace. Itu kita tampilkan semua produk-produknya kita. semua. Ya. Oke, nggak cuma merek tertentu aja. Ya? Iya. Atau mungkin kita lagi ada program, hanya beberapa produk yang kita diskonkan, itu bisa juga kayak gitu. Oke, mungkin ada saatnya kalau memang fokusnya kan tadi ya, kalau memang ada yang udah mau expert ya udah Iya, beli dulu deh. fokus bisa kayak gitu. Bahkan pernah juga ya berarti Pernah. satu event live itu hanya jualan, nggak semuanya loh. Iya, enggak semuanya. Iya. Oh, oke. Jadi tergantung juga memang programnya seperti apa. Ya, Ada IG-nya nggak? Ada Instagramnya? ada MNH apa? MNH Graphic Art. MNH Graphic Art juga Iya. di Instagram. Thank you. Saya sih di sini ya. Thank you juga sama MNH ya. Memang sudah kerjasama dengan Getty. Jadi silakan. Kali teman-teman ada yang mau suka gambar ya silakan aja. Di IG berarti kontennya apa? Kalau di IG saya jadi penasaran. Biasanya Pasti sampel-sampel ya. iya, kita ngasih info diskon apa aja gitu, program-program apa aja sih yang ada di kita gitu. mnh.graphic.art. Iya, Oh. Kalau di Tokped namanya sama pakai dot sama. Enggak, MNH Graphic. spasi. Iya, spasi. Ada IG-nya mnh.graphic.art. Kalau di Tokopedia MNH spasi Iya, spasi grafik spasi art. iya. Ini memang salah satu apa ya, yang dibilang distributor cat yang berkualitas dan dari Iya. Jepang. Iya. Itu yang dari Jepang yang mana ya? Yang Kopik. Yang kopi dari Jepang. Ya, kalau Rira itu dari Jerman. Oke, kirain dari mana? Kayaknya Ini sama- emang sama produk-produk kualitas tinggi. iya. Tadi sempat disebut tanah liat. Tanah liat itu juga kualitas tinggi. Iya, itu dari Itali. Mereknya Das. Tanah liat dari Tanah liat. Dan dia itu uniknya ya, kalau tanah liat yang kita sering gunakan ya untuk membuat geraban dan yang lain, itu harus memerlukan pembakaran sampai ribuan derajat Celcius untuk pengerasannya. Sebentar, gerakan itu. Seperti poci, Oke. Bentuknya namanya gerakan. iya, Habis itu dibakar untuk proses pengerasannya. Tadi dibilang berapa ribu? Ya, sampai ribuan derajat Celcius tergantung jenis clay atau jenis tanah liatnya kan. Ada natural clay, itu ada titik kerasnya sampai berapa ribu derajat gitu. Nah, menggunakan das ini cukup menggunakan suhu ruangan saja dia sudah bisa mengeras. Nah, itu jadi nggak perlu lebih dibakar. instan gitu. I see. Namanya Das ini tipe atau nama merek? Nama merek. Nama mereknya Das. Iya. Das tuh bukannya kalau dalam bahasa Jerman artinya the. Ya. Das Auto the car. Ya kan? Karena das itu dari Itali dia. Oh, Das dari Italia. San. Dari Itali. Yang Jerman itu lira. Lira. Oh iya.
Lira. Emang kualitas semua bro? Yes. Oke, mereknya tadi kan ada Kopik, ada Das, ada Lira, Ada Kansen? Hansen, Jepang, Ya. pasti. Terus dari Dalaroni ada. Itu merek mana? Itu UK. Banyak dari luar semua. Iya, memang produk-produk high class semua sih itu, Mas. Berarti memang pembelinya sendiri pun kurang sensitif harga. Betul. Ini juga buat teman-teman perlu ya untuk memahami konsumennya sebenarnya di pasar ekonomi yang mana. Iya. Kalau memang apa namanya kita ngambil kualitas tinggi itu mereka mengincar kualitasnya bukan Betul. harganya gitu. Sementara kalau kebalikannya maka ya kita perang harganya aja udah. Kemarin sih sempat saya dan Mas Putra kalau nggak salah sempat ngomong soal perang harga itu memang kita baiknya menghindari, tapi mau nggak mau ada elemen harga di situ, jadi kita juga nggak bisa mahal-mahal juga. Iya. Oke, ini mungkin saya sebenarnya pengen ngebahas soal harga pricing, cuman mungkin lebih tepatnya sama Mas Putra, Iya. bukan sama Mas Tommy, mohon maaf sebenarnya. Walaupun kalau dilihat sekarang gini harganya dia Mas, si let's say Lira satuannya itu berapa? Dia kisaran ratusan ribu ya, Mas. Oh oke. Ini liranya apa? Cat apa? Dia ini tools banyak ya. Jadi, tools. Dia banyak sih. Dia peralatan lukis dari kuas dia ada, terus dari pensil, penghapus, dan banyak juga sih dia. Tapi tentunya kualitasnya jauh di atas. Betul. Dia itu kalau nggak salah sudah 2 abad sih dia. Kalau boleh tahu di Tokped-nya sendiri Hmm. atribut-atributnya kita yang waktu itu kita yang bikin ya. Iya, Jadi kayak deskripsi kita yang bikin, Betul. foto kita yang bikin. betul. Foto kita yang bikin juga. Oh oke. Itu tentunya kalau ya di Getty memang kita kan punya standar sendiri ya. Foto dari tim produksi udah gitu. Iya. Oh oke, berarti dari Mas Michael. Iya. Eh, satu hal kalau semakin mahal juga kan kita juga harus justifikasi sehingga gambar ini juga harus lebih bagus, apa namanya kelihatan keluar. Kalau ngomong warnanya dibilang ya, udah harus hasil editan ya. Betul. Kan kamera nggak selalu ngeluarin gambar yang sesuai. Teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Silakan, kita masih ada waktu. Sebenarnya sih sudah lewat ya, kita biasanya setengah jam, tapi nggak apa-apa. Seperti biasa sebenarnya sih coaching klinik ini agak-agak extend. Iya. Salah. Kalau ngomong packaging, stok dan warehouse, tapi boleh nggak kalau saya ngebahas soal packaging? Boleh. Di sini ngirimnya pakai bubble. Ya. Bubble-nya selapis 2 lapis. Biasanya gini, untuk packaging kan yang mengetahui harus berapa lapis itu kan sebagai penjual ya. Kalau misalkan kira-kira si penjual, kayak selapis juga cukup nih, maka akan bilang cukup. Nah, kalau untuk penanganan saya ini kan memang dibilang rapuh nggak rapuh ya. Jadi saya paling 2 lapis atau 3 lapis. Dan itu menurut saya ini kayaknya udah aman nih. Begini. Gitu. Tapi nggak pernah rusak ya? Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada komplainan yang customer bilang kak ini rusak gitu. Abis di bubble dimasukin kardus lagi kan? Ada beberapa yang menggunakan kardus dan menggunakan plastik. Oke. Biasanya kalau yang kardus itu kayak cat, terus dia menggunakan botol kaca. Nah itu kita gunakan menggunakan kardus. Pakai Dan bubble lagi? bubble wrap, iya. Di bubble wrap terus kita kasih kardus. Sih. Jadi lebih safety. Ini juga saya lagi mulai, Hmm. tapi memang kena cost, tapi ya akhirnya ya udah saya daripada ini kan service ya, Iya. jadinya saya naikin harga sedikit. Kalau nggak salah saya naikin Rp500 atau naikin 1.000 tergantung buletannya enakannya kemana. Cuman akhirnya saya naikin bubble. Awalnya soalnya saya bubble terus. Ini pengalaman ya. Nah, Tommy jadi juga teman-teman. Awalnya saya bubble doang aja, malah 1 lapis doang. Ya. Ya gitu deh, ada aja yang pecah gitu ya. Jadi itu selama-lama saya tebelin sampai 3 lapis, kok masih ada yang pecah. Akhirnya untuk beberapa yang udah 3 lapis pun masih pecah, saya pakai kardus. Kardusnya sini nggak ada sampel ya. Kardusnya kardus yang bahannya kardus mie instan Ya. atau yang keras. Kalau saya yang keras. Oh oke. Yang tipis tapi keras itu ya. Iya. Dia cukup tebel sih, cukup tebel. Tapi kalah tebal sama Iya, kardus. benar kan? Kalah tebel dia yang keras itu. Oke, sama aja lah ya mungkin. Ya. Keduanya ya.
Cuman ukurannya nggak ada yang kecil banget Hmm. kalau nggak salah. Jadi memang saya sendiri milihnya waktu itu karena butuh ukuran kecil, nggak ada kardus yang bahan mie instan gitulah. Kardus mie instan kan tahu ya teman-teman, kan dia itu 2 lapis tapi ada gini-gininya, kalau teman-teman potong kelihatan Iya. ya kan ya. Iya. Kalau yang kardus yang kita pakai berarti sama-sama di 1 lapis doang. Iya. Nggak, sebenarnya nggak 1 lapis itu, kayaknya beberapa lapis. Dia beberapa, satu, terus gelombang, satu lagi. Soalnya kenyataannya kan ini Mas Tommy kan pasti tahu ya, Iya. kalau pengiriman namanya juga packaging itu ekspedisi, jadi seringkali dilempar. Betul, itu sih udah banyak sih kayak gitu. Jadi makanya kita mensiasatinya gimana nih supaya tidak sampai, biasanya kan kalau barang-barang yang Ricky tuh pasti saya kasih kardus ya, supaya meminimalisir produk rusaknya sampai ke customer gitu. Karena kan kita juga nggak tahu nih nanti di saat pengiriman apakah tertimpa dengan barang yang lain gitu. Pernah sampai di komplainnya sama kurirnya? Kalau Saya pernah. Barangnya pecah tuh saya yang dikomplain tuh, rasa banget. Wah, Wah. pecah dulu gitu. itu tuh yang kadang-kadang Tapi belum pernah kayak gitu ya. saya saat ini sih belum, paling dikomplainnya karena volume. Volume, kenapa volumenya? Jadi produksinya ini kan kertas ya, Hah? kita packingnya itu kita lembarin, tidak digulung, Oke, kita lembarin. Nah itu beratnya cuma 2 kilo, sedangkan berat, actual berat ya, bukan ya, volumetric ya. bukan volume ya. Ah. Sedangkan kalau kita hitung volumenya itu sampai 4 kilo. Volumetric ya. Iya, makanya dia komplain, Mas kok ini waktunya cuma 2 kilo. Iya Pak, cuma beratnya juga 1 kilo kurang kayak gitu. Ini kena BB volume Mas. Dia makanya ngaco, ini saya ubah ya jadi 4 kilo. Iya, iya, nggak boleh. Akhirnya kita yang nanggung ya. Iya, akhirnya kita yang nanggung gitu, sebagai penjual. Saya dulu gitu, udah pernah biasa kalau barang baru atau baru jualan, satu hal nggak ngerti volumetric. Ya. Jadi teman-teman harus paham barang itu diukur ukuran dan berat. Betul. Yang mana yang lebih tinggi angkanya itu yang dipakai, Betul. ya kan? Kalau kapas pasti kena volumetric. Betul. Nah kan kapas beratnya 1 kilo itu gede banget ukurannya, ya. Jadi itu kena volume, ya. Kalau barbel pasti kena berat, Berat. gitu kan? Karena dia apa ya, padet gitu lah, beratnya di situ semua. Kayaknya kalau ukuran volumetric pasti 1 kilo, tapi kenyataannya beratnya 15 kilo. Iya. Ya kan? Jadi kenanya 15 ya. Betul. Teman-teman jangan salah ngitung seperti itu. Nah, untuk volumetric sendiri cara ngitungnya ini benar nggak? Panjang kali lebar kali tinggi bagi 6. 6.000. Dari 6.000 Iya. dalam satuan senti berarti. Iya. Ya. Ini standar untuk semua ekspedisi ya. Iya. Teman-teman. Jadi dihitung apa namanya, ukuran produknya, jangan cuma dihitung beratnya, jangan cuma ditimbang, tapi ukuran beratnya juga. Lalu volumetric tadi kertasnya kan lembaran, dia 1 lembar, Iya. disuruh gulung. Enggak, akhirnya dibebankan beratnya. Bahkan dibilang kena 4 kilo, Iya. Tetap kita gelar aja gitu. tapi 4 kilo kan volumetric. Iya. Kena jadinya 4 kilo kan kita Oke. cantuminya kan 2 kilo. Ternyata Mas ini diubah ya jadi 4 kilo. Yang nanggung siapa? Ya udah kita Tapi sebagai penjual. menarik juga kan, kalau namanya juga kertas berarti Iya. tingginya cuma berapa senti, Betul. panjangnya. Ini kita bagi angkanya jadi default kecil, cuman digulung kali ya harusnya. Akhirnya sekarang gimana? Masih sama dengan cara? Tetap kalau misalnya kita gulung takutnya kan tertindih ya. Oh, Akan rusak juga. Itu saya mengurangi resiko, saya tidak gulung. nih jadi kelipat nanti. Iya. Kalau digulung masukin dalam kardus bisa kali. Ada Nah, kardusnya? khawatir itu kita gelar itu sudah kasih kardus. Oke. Jadi kalau misalkan tertimpa dengan barang lain di ekspedisi, dia tidak akan ketekuk atau Tapi kok nggak pecah? enggak. Kalau gini doang enggak, tapi kalau misalkan dia bulat digulung terus ketindih, nah itu Lebih rawan malah. Lebih rawan. Intinya lebih rawan. Kalau pakai kardus cukup terlindungi malah. ya. Oh, I see. Ini pertanyaan berikutnya untuk saya atau Mas Tommy nih. Soalnya pertanyaannya adalah itu semuanya Mas sendiri apa hire orang lagi? Tapi kayaknya jawabannya sama deh. Kita semua hire orang lagi ya. Karena Iya. Mas Tommy di sini sebagai
stock dan warehouse specialist lah ya, dibilang fulfillment Fulfillment. specialist. Ada Mas Putra yang strategisnya, Ya. Mbak Atik tuh apa? Store operation. Store operationnya. Jadi ada timnya ya itu. Iya. Saya sendiri pun ada timnya. Saya strategis, lalu kemudian saya store operation dan fulfillment saya jadiin satu, tapi orangnya ada dua. Ya. Jadi nggak ada yang cuma ngurus toko dan satunya cuma bungkus. Kalau saya dua-duanya ngurus toko, dua-duanya ngurus dua-duanya bungkus. Ini beda gaya aja, tapi sebenarnya teman-teman mau niru yang mana boleh sama aja. Nah, kalau sendiri berat banget teman-teman ya, saya udah ngerasain. Mas Tommy mungkin dulu nyoba jualan sendiri, udah pernah nyoba kali ya. Iya. Beratnya kayak apa? Kalau di awal-awal saya justru harus sendiri, mau nggak mau, karena jadi modal nih ya. Lama-lama jadi tinggi modalnya kalau di awal-awal. Tapi lama-lama saya sendiri waktu itu timingnya adalah di saat order itu sudah lewat 30 transaksi per hari. Itu udah berat untuk kita nggak hire orang. Teman-teman harus ingat, kita nggak cuma bungkus, tapi ada juga strategi pemasaran ya. Tadi live kayak gitu nggak mungkin nih kalau sendirian gitu. Kita habis waktunya untuk live. Berapa jam sih biasanya kalau live? Biasanya saya 1 jam. Oh, 1 jam ya? 1 jam. Ada orang yang lewat dari itu gak sih? Ada. Sampai 2 jam, 3 jam? Bisa. Lama banget. Ngapain aja tuh? Ya mungkin karena penontonnya banyak ya. Terus penjualannya juga di Shopee Live juga banyak. Mungkin akan diperpanjang sama dia. Pertanyaannya juga banyak ya, maksudnya Iya, tunjukin pertanyaannya tunjukin banyak. B, tunjukin C gitu. Bisa sih Gitu. jadi lama. Tapi kalau Mas Tom sendiri ya rata-rata, Ya standar sejam lah. saya satu hal yang saya nggak pernah lakuin memang yang live itu sih. Ya. Uh, mungkin harus mulai dicoba. Ada tips nggak Mas Tommy buat teman-teman yang mau live, apa yang dibutuhkan? Oke, kalau paling ya saya kasih live itu biasanya paling ramai itu di jam 9 malam. Oke. Nah, dari di jam 6, jam 9 sampai jam 10 itu paling rame di saat kita live. Karena mungkin orang-orang udah mulai pada Relax. di rumah gitu kan. 9 malam. Ya, jam 9 malam. Untuk HP butuh HP yang gimana? Kalau untuk saat ini sih saya masih menggunakan HP standar aja sih. Karena mungkin kita kan karena menunjukkan ini loh produknya kayak gitu aja. Yang penting kameranya lumayan. Ya, Di sini kita bukan mau promosi sih, cuman kayak ya udah deh, sama merek apapun kayaknya harga 2 juta cukup sekarang. cukup. Untuk teman-teman yang mungkin perlu ganti, kalau udah punya HP dan waktu itu belinya agak lumayan, harusnya udah cukup. Ayo cukup. Tapi kalau teman-teman mungkin HP-nya masih nggak yakin dengan HP-nya, budgetnya tuh segitu, kira-kira udah sangat mencukupi ya, 2 juta Ya. rupiah. Saya sendiri pun di toko juga nggak aneh-aneh kok perlengkapan ya. Saya bahkan pakai yang ada aja perlengkapannya, ya udah HP yang Ya. udah second, bekas-bekas gitu-gitu, udah nggak saya pakai lagi, itu yang saya pakai. Lighting kalau memang diperlukan ya harus sih. Kalau Harus. menurut saya. Ada triknya mungkin, biasa pakai lighting halus, Mungkin yang bulat yang biasa buat ring light. ya Oke. paling pakai itu aja sih ya. Karena kita pakai apa kan lebih simpel aja sih kalau menurut saya. Ring lightnya seukuran seberapa sih? Gini, Ya mungkin sebesar itu aja sih cukup. nggak gede-gede lah. Nggak gede-gede banget. Gini, kalau HP-nya segini, ring lightnya masuk sini, Iya, segitu deh pas ya. ya pakai segitu. Soalnya ukurannya macam-macam mas. Iya Saya benar. Ada yang setengah aja ya kan. Iya. Yang setengah. Ya ada yang setengah aja. Ada yang kecil banget tuh loh. Ya kan? Kalau kecil banget jadi kayak center. Betul. Ya. Oke, ring light. Silakan. Ring light nggak mahal-mahal teman-teman. Bahkan kalau ngomong ada paketannya sekitar 100.000. Betul. Apalagi mungkin mic perlu juga. Kalau misalkan untuk di gudangnya terlalu bising ya, usahakan sih menggunakan mic ya. Agar suara kita tuh terdengar jelas sih oleh customer. Kalau Mic-nya mic apa biasanya? saya sih ada, Yang di sini tuh. ya karena udah banyak juga tuh kan, ada yang 200.000 juga ada, yang sudah sampai Bluetooth juga, atau menggunakan yang kabel juga. Menurut saya sih yang mana aja lebih bagus ya Mic menggunakan lapel mic. namanya ya. Mic lapel atau laver. Ya pokoknya itulah yang saya juga lupa nih. Mic-nya tuh yang biasa ditaruh di sini ya teman-teman. Apa namanya, kita taruh di
baju, Iya. ya kabelnya terus masukin ke dalam. Betul. Biasanya itu yang dipakai biar suaranya lebih jelas juga. Lebih jelas saja. Jadi kamera nggak ada khusus, Hmm. lalu ring light mungkin dibutuhkan, Iya. atau kita cari lampu yang bagus, Yang lebih terang ya. posisi yang oke. Iya. Ya, kalau bahkan teman-teman di sini pun, iya sih memang kita pakai lighting khusus, tapi lampu ruangannya pun sebenarnya berpengaruh ya. Betul. Pengaruh. Tapi nggak terus teman-teman harus beli lampu yang heboh kayak Iya. gini, lampu payung umbrella, nggak harus pakai ring light aja. Tapi suara lebih penting ya. Suara lebih penting sih menurut saya. Ini mungkin malah ilmunya ilmu Mas Rio kali ya. Iya. Dia soalnya pernah bilang daripada video lebih sebenarnya prioritas lebih ke suara. Betul. Terus barangnya disiapin kan? Iya. Biasanya sih kayak gitu ya. Karena udah pasti akan dimunculin ya. Oke, jadi pertanyaannya Mas Rama tadi sudah dijawab ya. Seharusnya soal apa? Dari pertanyaannya kan Mas sendiri apa hire orang lagi? Pasti ada timnya. Ada timnya. Pasti ada timnya. Mas Tommy jadi berapa orang nih kalau boleh tahu? Bertiga, berempat Oh sama benar. Oh 4 ya? Iya. Satu lagi sih. Uki. Oh iya Mas Uki. Oh. Mas Uki apa? Dia bagian strategisnya. Oh strategisnya. Berarti Mas Putra adalah supervisor lah. Iya, dia lah. Sip. Jadi teman-teman semoga terjawab ya. Kita sebenarnya sudah tadi udah saya extend sedikit untuk teman-teman masih ada pertanyaan soalnya tadinya. Terima kasih untuk hari ini karena sudah datang ke GT Coaching Clinic. Untuk teman-teman yang berarti ini live, kita live di Telegram. Pertanyaannya ada di grup diskusi. Yang live ini bisa bertanya di situ gitu ya. Makanya tadi kita beberapa kali menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk yang live nih mungkin mau nonton lagi tadi di awal kayak Mas Rama tadi setengah 15 menit di awal kita miss kita ya, nggak apa, replaynya ada di GT Incubator, channel YouTube GT Incubator, teman-teman bisa lihat ada playlistnya, bahkan kita udah buatkan playlist replaynya, dan dengan jangka waktu tertentu nanti ada intisarinya gitu, ada rangkuman. Jadi yang belum, untuk teman-teman yang lagi nonton di playnya nih, jangan lupa untuk subscribe dan klik belnya biar teman-teman gak miss video-video kami berikutnya. Sebelum mengakhiri tentunya teman-teman saya selalu mengucapkan terima kasih dan selalu ikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku hari ini, yaitu pertama adalah menggunakan masker, kita sepanjang sesi masih menggunakan masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Untuk hari ini thank you teman-teman, dan juga terutama Mas Tommy, thank you ya udah spending time sharing juga kepada kita banyak tadi, termasuk ilmunya terutama adalah soal expire ya, barang yang nggak expire itu tetap ada expire-nya gitu, walaupun nggak ditulis tapi kita tulis produksinya gitu. Itu ilmu baru, saya nanti coba deh. Kadang-kadang pernah dikomplain, pernah juga dibilang ini kayak barang lama ya, pernah saya jadi ingat dibilang gitu, barang lama ya kan masih bisa dipakai ya, dalam hati saya nggak ngatur jelek juga kok gitu, nggak ada perbedaan, kita harus ngasih tahu ya kayak gini. Jadi thank you again teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.